Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Ayusdanirum. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang jaringan hewan, di mana pada pertemuan sebelumnya telah membahas jaringan pada tumbuhan. Pengertian jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Macam-macam jaringan hewan. Jaringan hewan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang terakhir jaringan saraf. Tetapi pada video pembelajaran kali ini akan membahas lebih detail tentang jaringan epitel pada hewan. Pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan permukaan luar suatu organ. Jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah, tetapi semua jaringan epitel tumbuh dan melekat pada permukaan jaringan ikat yang di bawahnya memiliki pembuluh darah. Fungsi jaringan epitel. Jaringan epitel memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, memberi perlindungan dari kerusakan atau gesekan mekanis. Yang kedua, masuknya mikroorganisme. Yang ketiga, radiasi ultraviolet. Yang keempat, reseptor sensoris. Dan yang terakhir, sebagai tempat pertukaran gas-gas respirasi dan tempat bahan-bahan buangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembagian jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu epitel pipih selapis, yang kedua epitel pipih berlapis, yang ketiga epitel kubus selapis, yang keempat epitel kubus berlapis, yang kelima epitel silindris selapis, yang keenam epitel silindris berlapis, yang ketujuh epitel silindris bersilia, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu epitel transisional. Pada pembagian jaringan epitel yang pertama yaitu epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis memiliki fungsi sebagai difusi dan filtrasi. Dan letak epitel pipih selapis berada di sepanjang dinding kapiler atau pembuluh darah yang sangat kecil, kantung udara pada paru-paru, pleura, glomerulus, dan pembuluh nimfa. Jaringan epitel yang kedua yaitu jaringan epitel pipih berlapis. Fungsi dari epitel pipih berlapis yaitu sebagai perlindungan tubuh dari bahaya luar dan penerima impuls. Letak dari epitel pipih berlapis yaitu di epidermis, kulit, rongga mulut, esofagus, laring, faring, ujung uretra, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis berfungsi sebagai lapisan pelindung atau proteksi, sekresi, dan absorpsi. Letak epitel kubus selapis yaitu pada permukaan dalam lensa mata, retina mata, permukaan ovarium, saluran nefron, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Epitel kubus berlapis.
Fungsi dari epitel kubus berlapis yaitu sebagai lapisan pelindung atau proteksi dan berperan dalam alat sekresi. Letak jaringan ini pada sekitar kelenjar payudara, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar ludah, ovarium di masa pertumbuhan, ovarium, testis, dan buah zakar. Epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis berfungsi sebagai lapisan pelindung atau proteksi, sebagai alat sekresi dan absorpsi. Letak jaringan ini terletak pada kelenjar pencernaan, saluran pencernaan, kantung empedu, saluran rahim, dan saluran pernafasan di bagian atas. Epitel silindris berlapis memiliki fungsi yang sama dengan epitel silindris selapis. Fungsinya yaitu sebagai lapisan pelindung atau proteksi, sebagai alat sekresi dan absorpsi. Letak jaringan ini berbeda. Jaringan ini terletak pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Epitel silindris bersilia. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan atau proteksi, pergerakan, dan sekresi. Letak jaringan epitel silindris bersilia bisa ditemukan pada saluran reproduksi, saluran pernafasan, dan rongga hidung. Yang terakhir yaitu jaringan epitel transisional. Fungsi jaringan ini sebagai perlindungan atau proteksi, pergerakan, dan sekresi. Letak jaringan epitel transisional bisa dijumpai pada saluran pernafasan, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Cukup sekian video pembelajaran materi jaringan hewan kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran materi selanjutnya.